Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Talkshow Nusantara? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kebaikan. Amin. Jadi pada video kali ini saya akan bahas proses seperti apa sih yang bikin murai batu rusak, atau saat seperti apa yang bikin murai batu rusak. Yang pastinya sebelum kita mulai bahas pembahasan selanjutnya, pastikan sobat Talkshow sudah memberikan Talkshow Fit untuk murai batu kesayangannya. Yang belum tahu apa itu Talkshow Fit, silahkan buka link website yang ada di deskripsi video ini. Jadi video ini saya dedikasikan untuk diri saya sendiri dan para joki-joki saya yang sedang lagi ngerawat murai batu. Lalu kata pepatah, belajar dari kesalahan orang lain atau pengalaman adalah guru yang hebat. Atau apalagi lah, silakan sobat Talkshow cari sendiri pepatahnya. Jadi dasarnya saya bikin video ini tuh ada beberapa hal ya, terutama ini pengalaman saya sendiri yang semoga sobat-sobat Talkshow nih tidak mengalaminya. Jadi saya pernah 3 kali ngerawat murai batu saat kondisi proses ini kedepannya malah murai batu saya rusak. Jadi proses apa sih sebetulnya ini? Itu adalah proses mabung dan dorong ekor. Jadi dari pengalaman saya yang lalu-lalu, makanya saya share, jangan sampai sobat Talkshow mengalami hal yang sama, murai batunya rusak karena kesalahan perawatan saat murai batu mabung dan dorong ekor. Sebetulnya ada beberapa pendapat yang berbeda perihal perawatan burung murai batu yang sedang mabung dan saat kondisi dorong ekor. Ya walaupun berbeda karena berdasarkan pengalaman masing-masing, berdasarkan arahan gurunya masing-masing, berdasarkan saran masing-masing. Jadi jika ini sesuai silakan diikuti, jika nggak sesuai jangan dibikin ribet. Apa aja? Yang pertama yaitu jika sobat Talkshow sudah melihat murai batu akan memasuki proses mabung, itu cirinya biasanya bulu agak mulai kusam warnanya, dan juga ada beberapa bulu besar yang sudah mulai jatuh atau rontok. Jadi saat masa seperti itu jangan paksakan murai batu yang akan mabung itu ke arena lomba. Walaupun ada orang yang berpendapat paksain aja, pulang pasti rontok, tapi tetap nanti ada efeknya saat setelah mabung. Jadi jangan paksain murai batu yang sudah menjatuhkan ekor, baik dua helai bulu atau posisi bulunya sudah mulai kusam atau burung sudah mulai enggak fit, jangan dipaksakan ke arena lomba. Jika sudah kelihatan tanda-tanda seperti itu, silakan murai batu dipulkrodong dan diistirahatkan. Nah, yang kedua, jangan memberikan pull IF saat kondisi murai batu akan sedang rontok bulu atau sedang rontok bulu. Jadi jangan diberikan pull, usahain kurangi IF-nya secara bertahap sampai berikan jangkrik hanya seminim mungkin saat rontok bulu, tanda kutip. Tapi ingat, proses ini hanya untuk murai batu yang doyan makan pur, bukan murai batu muda atau murai batu hutan yang belum makan pur, bisa mati nanti murainya. Yang ketiga itu kita jangan terlalu sering membuka kerodong, apalagi membiarkan murai batu tanpa dikerodong saat sedang menjatuhkan bulu. Biasanya kita gatel atau nggak sabar. Ini sebabnya. Biarin murai batu mengalami proses alaminya. Alaminya itu molting atau ganti bulu, atau kata orang kita nih bilangnya mabung dengan tenang, tanpa gelisah, tanpa ketakutan. Jadi rontoknya tuntas. Yang keempat, jangan dekatin murai burung dengan burung masteran yang berukuran besar saat proses rontok bulu. Jadi jangan deketin dengan burung seperti jalak suren, cililin, pentet, atau burung-burung masteran yang mengeluarkan suara kencang dan tajam. Sekali lagi sobat Talkshow, biarkan burung murai batu menjatuhkan bulu-bulunya dengan tenang. Oh ya, bukannya saat mabung itu paling bagus ya dimasterin. Bener, ini ada benernya. Tapi proses mabung itu
perlu nanti saya jelaskan secara rinci dalam video berikutnya. Jadi saya bahas secara sekilas. Proses mabung itu menurut saya ada 2 tahap. Yang pertama merontokkan bulu, yang kedua menumbuhkan bulu. Jadi harus betul-betul paham kapan murai batu akan dimaster, kapan murai batu tidak dimaster. Kalau murai batu sedang rontok bulu, memang murai batu itu biasanya banyak diam. Cuma dia kalau dia dengar suara burung-burung lain, ini pengalaman saya ya, burung-burung masaran segala macam, malah rontok bulunya nggak total atau prosesnya lama. Jadi agar ini tidak jadi perdebatan ke depannya, saya akan buatkan video nanti saat mabung dan dorong ekor, tapi yang video ini kita fokus masalah pembahasan ini aja. Yang kelima, jangan terlalu lama membiarkan kotoran murai batu numpuk saat kondisi rontok bulu. Ini beda lagi. Jadi begini saya jelasin. Kebiasaan kita saat murai mabung atau rontok bulu adalah membersihkan dasar sangkar, tidak membersihkannya. Mohon maaf saya ulangi, kebiasaan kita saat murai batu atau burung kesayangan kita ini sedang rontok bulu, kita tidak membersihkan dasar sangkar atau tangkringan, karpet dan aksesorisnya. Biasanya tujuan kita apa? Agar hawa di dalam sangkar terasa lembab dan panas. Tujuannya udah pasti agar murai batu cepat rontok bulu-bulunya. Jika dibiarkan terlalu lama, ini pengalaman saya, itu kotoran di sangkar dan di tangkringan yang bisa berminggu-minggu itu akan menyebabkan penyakit untuk murai batu tersebut. Jadi yang ada bukannya rontoknya total, malah timbul penyakit. Biasa timbul jamur, bakteri, masih murai batu malah nggak bener, jadi terkena penyakit. Biasanya pertama diciriin tuh dengan kakinya yang bubulan. Jadi kita harus bagaimana? Saya biasa lakukan adalah seminggu sekali saya bersihin sampai keluar bulu-bulu baru. Jadi saya bersihinnya 1 minggu sekali, baru ketika dia mulai keluar dorong ekornya, ketombe sisa bulu baru udah mulai bermunculan, baru saya bersihin. Tapi ingat, cukup dibersihin, buka kerodongan setengah, jangan dimandiin apalagi dijemur. Ini menurut saya, versi saya. Yang keenam, bersabar. Sebetulnya dari semua pembahasan saya di atas, hal ini adalah hal yang paling jadi kunci. Bersabar. Kenapa? Karena kita biasanya gatel ngelihat murai batu, kepingin buru-buru gacor, kepingin buru-buru dibawa ke gantangan, yang akhirnya malah jadi murai batu rusak. Kalau nggak percaya, sobat Toso silahkan buktikan. Atau biasanya pemula seperti saya nih, ada yang nggak sabar nunggu proses rontok bulunya, alhasil murai batu diberikan pakan EF yang ekstrim, kasih ular Hongkong biar panas, atau berikan makanan pur mabung, atau juga pakai segala jenis obat atau vitamin. Itu sah-sah saja, cuma pengalaman saya murai malah rusak ke depannya. Kalau nggak percaya silahkan buktikan sendiri. Jadi ada memang beberapa pemain murai batu yang melakukan yang tadi yang saya sebut di atas, cuma yang pasti mereka lebih tahu karakter si murai tersebut dan mereka sudah berpengalaman. Nah, yang di dalam video ini tentu untuk para pemula yang masih pada bingung seperti saya. Jadi kalau memang ada perbedaan, ya anggap aja itu memang masing-masing berbeda pengalaman, nggak usah dibikin ribet. Oke, jadi biarkan murai batu itu secara alamiahnya, nggak usah dicampur-campur A campur B campur C. Biarkan dia mabung, rontok murni, total, dorong ekor full, beri rawatan yang terbaik, setting ulang di situ, insya Allah murai batu sobat Toso tidak akan rusak. Saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan biasa tulis di komentar.
Silakan di-share jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.